Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bayu. Saya dari Mimin. Hari ini kita akan menjalankan kembali Mimin Talk atau event webinar kecil kita yang kita lakukan untuk kedua kalinya. Jadi kita jalankan ini setiap 2 minggu sekali. The whole idea, background dari acara ini adalah kita ingin ngobrol barengan dengan pelaku UMKM, dengan teman-teman yang mau punya bisnis online, ataupun bisnis apapun yang sedang mereka jalankan, untuk belajar dari teman-teman apa sih tips dan triknya, kiat-kiatnya untuk bisa mengembangkan bisnis, memulai bisnis, dan juga supaya bisa terus tambah besar gitu bisnisnya. Jadi the whole idea adalah itu. Jadi obrolannya ini atau yang kita obrol ini akan sangat relevan untuk teman-teman yang mau mulai bisnis ataupun sudah sedang mengerjakan bisnisnya saat ini. Nah, sebelumnya mungkin saya cuma mau intro sedikit. Tadi mungkin udah sempat lihat video yang diputar terkait dengan Mimin. Jadi kalau ada teman-teman yang langsung dapat link ini terus join tapi nggak tahu ini sebenarnya acara apaan sih, Mimin itu apa sih. Jadi Mimin itu adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu teman-teman untuk berjualan online lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih praktis gitu. Jadi dengan mungkin tadi seperti video intronya, nanti bisa dilihat di YouTube kita juga, bahwa kita membantu teman-teman berjualan melalui WhatsApp, mulai dari penerimaan order, pencatatan order, pembayaran, pengiriman, hingga invoicing. Itu semua bisa kita bantu dalam satu aplikasi. Dan juga di aplikasi Mimin sendiri bisa membantu teman-teman untuk membuat atau membuka website untuk usahanya. Itu semua dengan satu aplikasi. So it's very easy, it's very simple. Semoga teman-teman di sini bisa ada waktu atau kesempatan untuk mencoba. Nah, untuk hari ini acaranya mungkin saya jelaskan sedikit dulu kerangkanya. Jadi abis ini saya nggak mau ngomong terlalu banyak. Abis ini langsung partner saya Joseph dan juga narasumber kita Fanny hari ini yang akan ngobrol lebih banyak lagi. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang mau ditujukan kepada narasumber atau kepada kita, boleh ditaruh di kolom chat. Nanti at the end of the session, kurang lebih sesinya mungkin sekitar 30 menit, di akhir sesi nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, kita bisa coba jawabin pertanyaan teman-teman, nanti narasumber kita sendiri yang akan jawab. Jadi hopefully bisa insightful juga, bisa membantu teman-teman belajar suatu hal yang baru. Nah, selain itu juga nanti saya harap teman-teman bisa stay sampai akhir, karena di akhir nanti kita akan berikan sedikit reward untuk teman-teman yang mengikuti acara ini, yang sudah RSVP dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir gitu. Jadi sekarang sudah 6:12 di handphone saya, ada 6:12, jadi supaya lebih banyak waktu yang bisa digunakan untuk mendengar dari narasumber, jadi langsung saya pass it over ke partner saya Joseph dan Ken. Thank you. Baik, thank you Bayu. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bisa menghadiri acara sore hari ini. Seperti yang tadi Bayu sudah katakan, seperti yang Bayu tadi sudah katakan, ini adalah acara kita yang kedua, ya. Jadi hari ini kita bersama Fanny, ya. Fanny ini adalah founder dari Ragut dan juga VNF Sleepwear. Fanny, selamat sore. Sore. Apa kabarnya? Baik, super sekali ya. Staying safe ya dengan ini kondisi COVID lagi naik, tapi sehat-sehat kan ya? Yap, sehat. Oke, that's good. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu Fanny itu siapa atau menjalankan usaha apa, mungkin boleh sedikit perkenalan sedikit, intronya pengalamannya apa, bisnis yang dijalankan apa. Oke. Ya, sore semuanya. Nama saya Fanny. Nah, di sini saya ada menjalankan 2 bisnis, satunya bidang makanan, namanya Ragut.id, satunya lagi bidang pakaian, VNF Sleepwear, jadi jual piyama, gitu. Oke. Dulu pas mulai yang mana dulu, si Ragut atau si VNF? Ragut dulu, Kak. Oh, oke. Kenapa, itu kan first question gitu ya, pas kemarin dikenalin sama Bayu, Ragut sama VNF itu kan dua bisnis yang berbeda banget ya, satu food F&B, satu lagi baju ya. Itu dulu kenapa tuh kepikirnya kok bisa mau buka 2 bisnis itu? Kepikir, jadi pas awal pertama bikin Ragut dulu ya, itu sebenarnya background-nya dari aku personal. Jadi memang aku suka
makan itu risoles ragut dan kita coba create dan enak, nah itu coba kita jual, start dari situ gitu. Sedangkan untuk V&F sleepwear-nya, nah itu sih dari saya lihat kan memang market Jakarta ini ya semuanya luas lah dan banyak banget yang jual pakaian. Nah itu berarti sangat berprospek dan aku personal juga biasa suka piyama yang lucu-lucu, kemudian ada partner juga yang emang sejalan dan sepaham. Nah pas saat itu kita memutuskan nih untuk coba nih jalanin si piyama juga gitu. Jadi ada 2 bisnis yang berbeda. Yang Ragut udah berapa lama, yang VNF udah berapa lama? Ragut itu start dari akhir 2018, sekitar bulan Agustus, berarti udah 3 tahunan ya. Oke. Kalau yang VNF? Kalau yang VNF itu baru dari tahun lalu Mei. Jadi belum terlalu lama. Bisnis selama pandemi nih ya? Iya, dari pandemi kita start. Oke. Soalnya memang saya sempat baca artikel gitu ya, at least kalau kayak di US itu, kan trennya buat home clothing ya, kan karena kan selama pandemi kita jadi banyak yang WFH gitu kan, itu emang lagi naik banget tuh, jadi menarik banget kamu sempat juga masuk ke bisnis itu ya, karena kan kayaknya lagi trending banget nih. Iya, toh banyak orang yang di rumah aja gitu ya. Iya. Nah, Fanny menjalankan bisnis ini sendirian atau ada partners tuh biasanya? Kalau yang Ragut ada dibantu sama pihak keluarga ya, family sendiri. Kalau untuk si piyama, aku ada partner satu temen sih. Jadi berdua. And how do you split the time tuh between both businesses tuh, antara Ragut dan VNF itu sibuk banget dong ya? Lumayan, tapi itu ada pembagian tugas sih. Mungkin sebenarnya daily tetap jalan dua-duanya. Cuman kalau untuk postingan atau yang lebih detail untuk piyama, ada sebagian dibantu sama teman yang partner yang piyama itu. Jadi nggak semuanya full gerbuk di aku sendiri gitu. Cuman memang untuk pembagiannya ya setiap hari untuk konten, terus untuk replying customer segala macam, kita jalanin dua-duanya sih setiap hari berdampingan. Wah, gila. Kita aja di Mimin mau coba jalin sosial media, dan itu kan cuma satu brand doang kan. Itu aja udah kayaknya repot banget. Ini kamu ngejalanin 2 sekaligus nih. Kalau dari sekarang kamu ngejalanin 2 brand ini, di awal itu sempat merasa keteteran nggak sih? Atau mungkin pertanyaan lainnya adalah how can you make sure bahwa jadwal postingnya misalnya terschedule gitu ya dengan baik, kayak gitu gimana sih? Soalnya kayak kita di Mimin aja sempat di awalnya itu merasa kesulitan untuk kayak harus regularly post gitu ya dan segala macam. Oke. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, memang kalau setiap hari itu kan mungkin ada hektik, nggak sempat segala macam. Nah, aku pasti sempetin mungkin di malam hari atau di weekend, itu udah aku prepare beberapa konten. Jadi emang udah akan di-schedule tuh tanggal berapa segala macam, nanti pas sesuai tanggalnya ya udah kita tinggal post aja sesuai yang udah kita prepare itu. Jadi nggak langsung hari H baru dipikirkan gitu. Jadi memang kita ambillah weekend yang lebih senggang, nggak ada pekerjaan lain. Nah, kita setting dulu itu konten-kontennya, caption-nya, terus kira-kira mau bikin tentang apa, promosi apa gitu. Konten planning-nya itu biasanya Fanny berapa lama in advance? In advance biasa sih ya enggak sih, paling 2 minggu sampai minimal 1 minggu sebelum. Oh, oke, 2 minggu sampai 1 minggu itu ya. Oke. Nah, kalau kan tema kita hari ini kan adalah growing your business ya through social media gitu, atau mengembangkan usaha melalui social media. Ini sendiri merasa nggak social media itu membantu your business? Dan kalau iya, in what way? Oke. Menurutku sih memang sangat membantu ya. Apalagi ini memang bisnisnya hanya online, belum ada offline-nya. Jadi melalui sosial media, apalagi aku jalanin di Instagram, nah itu bisa reach lebih banyak orang lagi. Jadi mungkin dari, anggaplah kita punya produk nih bagus, tapi nggak ada yang tahu itu buat apa gitu kan. Jadi memang lewat sosial media, terutama Instagram ini,
kita bisa menjangkau lebih banyak konsumen lagi. Jadi mereka tahu nih produk kita itu eksis loh, kita ada jualan ini gitu. Dan caranya gimana sih untuk bisa reach that audience gitu? Karena kan kita kalau misalnya pertama kali mulai bisnis di Instagram kan pasti 0 followers nih, ya kan? Ada kayak magic sauce-nya kah atau ya it's just hard work aja? Oke, jadi kalau dari based on pengalamanku, memang pertamanya itu dari paling basic ya, yang paling awal pasti dari personal atau teman-teman terdekat, inner circle kita. Nah, dari situ growing, tapi untuk yang klik langsung banyak, menjangkau banyak orang itu dari saat aku mulai pasang ads. Jadi emang kita pasangin iklan di Instagram, nah itu mulai banyak nih orang-orang asing di luar lingkungan kita yang mulai tanya, ini apa, terus mulai cobain. Nah, banyak lah mulai dari situ. Dan saat mereka 1, 2 udah cobain, misalkan si Ragut nih udah enak, nah itu akan berkembang terus dia si konsumen 1 rekomendasi ke teman-temannya. Nah, itu mulai jadi menjalar lah lebih luas. Kalau saya ngeliatin teman-teman juga ya, orang yang jalanin usaha F&B kadang-kadang mereka merasakan bahwa kesulitannya adalah F&B itu harus dicoba dulu, ya kan? Harus dicoba dulu gitu kan. Nah, kalau VNF ini gimana? What's problem yang mungkin similar dengan itu dalam penjualan online? Kalau si VNF sleepwear, karena ini kan pakaian, mungkin lebih ke kita menjual untuk desainnya. Jadi gimana sih biar orang tahu ini sebenarnya nggak ada yang beda banget, ya udah baju, cuman kita menjual, mungkin kita bilang memang piyama kita itu nyaman, comfort banget untuk dipakai. Kemudian untuk desainnya mungkin ada yang basic, terus nanti kita keluarin lagi ada yang bermotif lucu-lucu. Nah, dari situ sih untuk attract konsumen-konsumen gitu kalau dari Instagram. Gitu. Karena kan memang bukan yang dicoba makan enak, tapi ya memang untuk ya pertama pasti dari visualnya menarik, terus kalau misalkan mereka beli dipakai nyaman, nah itu baru mulai start. Oke. Nah, tadi Fanny kan sempat mention bahwa mulai bisa reach orang-orang baru gitu ya, yang bukan dari lingkaran keluarga atau teman ketika memasang ads gitu ya. Nah, ads itu kan definitely semua, kayaknya hampir semua small business yang saya juga tahu itu pakai lah ya gitu ads. Nah, merasakan ada perubahannya nggak sih? Ini I'm curious aja, soalnya kan saya dengerin nih contohnya sahamnya Facebook tuh kemarin barusan jeblok tuh berapa hari atau minggu yang lalu, katanya soalnya karena omsetnya tuh turun banget gitu, omset di iklannya. Mereka bilang karena katanya itu karena settingan dari iOS ya atau apa gitu. Pokoknya ada settingan apa yang berubah di luar kontrol mereka sehingga jumlah orang yang mau pakai ads itu menurun. Nah, Fanny sendiri merasakan nggak ROI-nya itu masih sama, tetap bagus atau turun dengan pasang ads itu? Kalau di aku sih belakangan aku pasang untuk yang si Ragut ya, itu sih tetap oke sih. Tetap oke ya? Oke. Nah, itu ada tips and recommendation nggak sih kalau buat orang yang lagi starting out gitu ya, yang baru mulai, how to kayak bikin ads gitu sih? Sebenarnya sih pertama kita harus tahu dulu kan target kita itu mau ke siapa. Target pembeli kita mungkin si Ragut lebih ke mama-mama muda yang biasa belanjain kue buat keluarganya, terus atau orang kantoran gitu. Jadi kita udah tahu range umur sekian-sekian, terus kita mau menjangkau ke lokasinya berapa jauh gitu. Misalkan dari titik kita, misalkan kalau kita makanan kirimnya bisa pakai GoSend atau apa. Nah itu kita juga nggak terlalu jauh lah lingkup untuk reach orangnya gitu, kita pasang jangan terlalu jauh, jadi sesuai dengan produk kita sih. Kalau si piyama nanti mungkin kita bisa reach ke lain kota gitu. Jadi sesuai produk kita setting targetnya, target orangnya umur berapa, terus interest-nya mereka tuh kira-kira kalau misalkan Ragut kita pasang lah yang cocok, misalkan yang tentang makanan, tentang cemilan atau apa segala macam gitu sih. Tapi memang pas awal-awalnya
kalau kita start bisnis, bisa jadi pas awal mungkin aku kepikir, oh aku mau bisnis ragut ini untuk anak-anak muda nih yang nge-hype. Tapi pertama pasang ads untuk yang anak muda, kok kurang oke gitu. Terus dari kita doing learning lah ya, learning by doing. Terus kita lihat, oh ternyata memang konsumen yang biasa beli tuh lebih banyak yang udah umur sekian-sekian, yang udah lebih mama muda gitu. Nah dari situ kita udah tahu nih target pastinya kita apa, kita tembak ads itu yang paling efektif. Kamu sendiri rekomen nggak untuk misalnya nih saya baru mulai bisnis langsung jalanin ads, misalnya followersnya masih 0 gitu, atau kayak pertanyaan lainnya adalah sebelum masang ads lebih baik ada apa dulu sih gitu di Instagram profile kita gitu? Menurutku sih sebelum pasang ads setidaknya kita udah punya feeds yang proper ya. Jadi nggak yang benar-benar nol. Karena kan kalau ads itu kan kita ngundang orang nih untuk ke home kita lah ya, ke rumah kita harus lihat. Tapi pas orang datang kita udah harus suguhin sesuatu yang menarik. Dari segi kontennya, dari mungkin ada feeds-nya apa atau story-nya apa. Jadi jangan benar-benar nol terus kita pasang ads, menurutku sih kurang efektif gitu. Jadi memang kita udah harus set dulu basic-nya proper, jadi pas orang datang ke tempat kita yang pas ngelihat ads ini, nah mereka itu oh oke, ada ini ya, menarik ya, nah dari situ mereka akan coba beli. Menurut Fanny, fit yang proper itu, yang bagus gitu ya, itu apa sih karakteristiknya? Kalau untuk si ragut ya, untuk makanan mungkin lebih ke, kalau fits pertama aku sih ini sih, setting untuk tone warnanya, maksudnya jangan terlalu berantakan, misalkan memang kita mau lebih rapi lah, misalnya kita mau putih orange gitu. Terus untuk kontennya sendiri kalau makanan ya harus yang tempting banget, yang mungkin kelihatan menarik, yang kalau kita sendiri nih sebagai konsumen kita menilai, pas kita lihat ini, oh kita pengen makan nih. Nah yang kayak gitu, yang memang yang menarik sih. Jadi harus banyak foto produknya gitu ya? Tuh, foto produk. Mungkin ya sesekali biar nggak terlalu padat diselingi ada yang quotes kah atau apa, greetings gitu. Tapi lebih fokus utamanya ke foto produk makanannya gitu. So bagi teman-teman yang joining di webinar nih atau yang nanti nonton lewat YouTube, kalau misalnya jualan F&B, better show your product gitu ya, yang secara menggiurkan. Nah kalau misalnya produknya non F&B misalnya, kayak VNF Sleepwear nih, apa yang Fanny merasa penting untuk bisa di showcase di dalam feed? Oke. Ya, kalau untuk baju ya, untuk yang fashion mungkin di caseku ini piyama, paling penting itu ya kita harus pemilihan model sih. Pertama model baju dan model orang yang difoto. Gitu. Karena konsumen yang sekilas lihat dari segala macam online shop, itu kan pilihannya banyak sekali ya. Pasti kita kalau ngelihat bukan ya pertama bajunya dan modelnya sendiri nih harus proporsional, harus bagus. Kalau itu kalau udah bagus dipakai baru kita lihat bajunya bagus, orang akan stop tuh ngelihat. Nah, baru kita lihat detail bahannya apa, terus harganya berapa dan lain-lain gitu sih. Oke. Nah, saya yakin kan di Jakarta aja misalnya gitu ya, yang jualan risoles masih banyak ya kan, yang jualan baju piyama juga saya yakin juga banyak banget gitu kan. Gimana caranya kamu differentiate yourself melawan kompetitor? Oke, mungkin kalau di si ragut ya. Nah, setiap kali aku posting atau mungkin ada customer yang tanya, jadi selain aku bilang mungkin aku ada tagline-nya ragut taste good, jadi aku menekankan kalau memang ini makanan rasanya enak. Terus untuk pembedanya aku selalu mention, kita itu nggak pakai MSG, terus tanpa pengawet, terus 100% halal. Jadi kalau orang juga udah tahu nih mungkin yang Muslim udah nggak takut lagi nih, mungkin dia lihat penjualnya Chinese, tapi ini halal loh, halal. Terus kalau mungkin yang takut nih nggak sehat makan MSG, kemakan pengawet, kan banyak ya yang kasih obat-obat gitu di makanan biar tahan lama. Nah aku menjamin kalau misalkan memang ini tuh nggak ada tanpa begituan lah. Dan di setiap konten itu akan aku mention. Jadi kayak ya ada centang USP-nya gitu lah ya. Oke, so
biasanya kalau yang USP-nya itu baiknya ditampilkannya di mana? Di postnya, di captionnya, atau di mana sih menurut Fanny? Kalau menurutku yang aku jalanin sih biasa aku taruh di setiap caption sih, setiap caption di bagian bawah, tapi itu akan konsisten di hampir setiap post ada gitu. Jadi mungkin kalau orang yang ngelihat sekali 2 kali, nanti dia akan nge-recall, oh ya ini tuh nggak ada pakai pengawetnya gitu. Iya. I think that's quite important, dan kayaknya kalau kita dengerin, oh ya make sense sih. Cuman ya hal-hal yang kayak gini make sense, tapi banyak dari kita mungkin yang juga nggak ngerjain gitu ya, karena ya sering kelupaan juga gitu kan. Nah, kalau Ragut dan VNF sendiri ini sekarang sosial medianya hanya di Instagram atau ada di platform lain? So far kita fokus di Instagram. Any reason why? Enggak sih, memang lebih mudah di-maintain aja dan lebih efektif gitu. Oke, jadi dan juga secara bersama berarti kamu ngeliatnya bahwa ya Instagram ini emang masih platform yang banyak orang pakai lah ya gitu, sehingga very easily accessible Ya, gitu. cuman mungkin untuk yang piyama, ini nanti perlahan next-nya kita mau bikin untuk akun TikTok-nya sih. Karena memang TikTok kan lumayan hype kan sekarang. Oke, iya. Cuma itu masih proses develop. Oh iya, akun TikTok ya. Iya, itu saya dengar tuh apa bisa nge-boost banget tuh kalau kontennya menarik ya katanya. Menarik, iya. Iya. Nah, saya kemarin sempat nge-browse to your Instagram page gitu ya, di Ragut dan juga di VNF. Ragut itu kan tadi ngejualnya juga ada di GoFood, ada di Grab juga gitu ya. Sambil ada juga terima orderan lewat WA gitu kan. Menurut kamu kalau misalnya kayak kita jualan di GoFood dan juga di GrabFood gitu ya misalnya ya, itu masih butuh bikin Instagram nggak sih gitu? Kalau misalnya kita udah pasang di sana. Oke, menurutku kalau misalkan kita jualan cuma di Grab atau GoFood, itu tetap perlu Instagram. Karena menurutku orang zaman sekarang, misalkan nih kita lihat ada suatu brand makanan nih di GoFood, ya mungkin kita akan sekali langsung beli. Tapi banyak orang juga yang curious nih, ini apa? Dan mereka akan cek di page Instagramnya gitu. Kalau memang di page Instagramnya, oh iya ini menarik, atau komen-komennya oke, atau pernah di tag orang apa, nah itu akan lebih meyakinkan mereka sih buat untuk beli lagi nih di lewat GoFood ataupun GrabFood. Oke. I see. Nah, kalau dari, sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang ada di Zoom ini, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ya nanti ditulis di chat at the end of our session. Nanti kita bisa ada mungkin sedikit sesi Q&A ya bersama Fanny. Oke, so moving on. Kita tadi kan udah membahas tentang Instagram, mungkin apa sih itu yang membuat feed yang bagus gitu ya, pentingnya sosial media juga gitu. Tapi bagi orang-orang yang baru mulai nih, ya kan, mungkin belum ada pengalaman gitu ya, itu bisa mulainya dari mana sih gitu? Kayak mungkin mereka bingung ngepost apa ya gitu, atau apa sih yang bisa dipost, kayak mungkin kalian bisa nggak kasih kayak sedikit recommendation kali ya bagi orang-orang yang masih baru mau mulai itu, how do you start an Instagram page gitu. Saya tadi kan Fanny bilang oh ya harus yang bahasa trennya itu kan estetik gitu kan, harus yang estetik. Tapi saya sering banget nih ngelihat UKM-UKM yang mungkin kurang estetik gitu, ya kan, page-nya gitu. Bisa mulai dari mana? Bisa mulai dari mana? Oke. Kalau menurutku pribadi ya, kalau misalkan kita memang start dari nol nih, buta banget nih, mau posting apa, segala macam. Mungkin poin pertama yang bisa kita lakukan, kita bisa lihat brand-brand gede atau yang market leader kita nih, yang udah jalan, yang bagus, itu mereka postingnya seperti apa. Itu bisa kita jadiin acuan buat nanti kita akan bikin, bukan dalam arti plagiat, tapi sebagai referensi kita gitu. Misalkan, kalau misalkan saya mau baru start nih, piyama, nanti mungkin aku akan lihat
brand-brand gede yang udah jalan, gimana sih style posting mereka? Apa sih yang mereka taruh, yang mereka upload di Instagram mereka? Nah dari situ kita akan create versi kita gitu. Jadi ya Oke. kita boleh cari beberapa referensi lain. Oke. Jadi harus ya market research juga lah ya intinya, kita harus market research gitu. Oke. Dari Fanny sendiri, apa namanya, rekomen nggak? Saya sering dengar nih ya, gitu, orang beli follower, gitu. Do you recommend that? Gitu. No. Ini controversial topik nih ya. Saya kasih tahu dulu nih kenapa. Soalnya ada orang yang berpendapatnya kayak gini. Misalnya saya pernah dengar ada teman saya bilang, beli aja dulu bro, nggak apa-apa, untuk supaya memberikan sense of trust, gitu ya. Oke, pendapatnya apa? Pendapatku pribadi ya. Jadi I don't think so itu oke sih. Karena memang kalau orang zaman sekarang kan pasti kalau lihat oh followersnya banyak, ini trusted nih, banyak nih yang beli. Tapi menurutku nggak perlu beli yang begituan. Jadi mendingan kita organik aja. Karena memang kalau dari based on konten kita oke, barang kita oke, perlahan-lahan orang akan follow dengan sendirinya gitu. Jadi followers kita pun udah benar-benar community yang yang suka dengan produk kita. Jadi bukan fake followers yang cuman ada angkanya doang, tapi memang ada kualitasnya lah followers kita. Jadi kalau kita posting apa benar-benar kena ke mereka gitu. So dan pertanyaan selanjutnya itu pasti adalah, Kak, tapi gimana followersnya kecil nih, gitu. Saya misalnya nih mereka personal profile mereka aja juga kecil gitu kan followernya gitu kan. So gimana? Menurutku sih mending kita ya effort sendiri ya, daripada beli mungkin kita untuk increase si followersnya kita bikin dulu konten yang bagus, terus kita boost ads yang tadi. Nanti perlahan kalau misalkan memang menarik bagi konsumen, mereka akan follow. Jadi based on pengalamanku, biasanya memang followers meningkat lebih tinggi di luar dari teman-teman dan referensi orang-orang customer loyal yang lama. Memang dari ads itu followers kita naik yang lumayan, gitu. Oke. Saya juga sering melihat teman-teman saya, yang pas webinar yang pertama gitu ya, itu sempat dia cerita bahwa dulu di awal-awal dia itu memberikan sampel gitu ya, sampel seperti begitu. Do you think those types of kayak gifts gitu ya atau giveaways itu helpful kah atau enggak? Dan soalnya dia basically kayak ya coba ngasih ke influencer atau micro-influencer kayak gitu. What do you think about that? Oke. Kalau ngasih ke influencer misalkan ngomongin si Ragut, memang pernah aku jalanin tuh pas di awal-awal. Dan itu quite efektif sih. Jadi kalau kita kasih ke KOL atau influencer yang foodies, yang biasa nge-review makanan, mereka itu udah punya community sendiri yang memang daily itu liatin mereka makan apa sih yang rekomen gitu. Nah, kalau dikasih ke mereka free sample terus mereka review, itu sih efektif, boleh banget dijalanin. Tapi kalau giveaway, aku pernah jalanin nih di VNF Sleepwear. Memang pada saat giveaway itu increase followernya lumayan banget. Terus banyak banget orang yang nge-like, nge-share segala macam. Cuman kayaknya zaman sekarang memang banyak quiz hunter juga. Jadi ya itu ke-mix lah. Mungkin harus perlahan sih. Perlahan. Dan kalau kita bikin giveaway, itu tetap harus kita pasang ads juga. Jadi memang menjangkau jadi yang luas. Juga ya? Iya, double cost. Cuman ya memang kalau di awal-awal banget ya kita harus sedikit effort lah keluar modalnya gitu. Nah, tadi kita sudah touch dikit ya tentang KOL gitu ya, atau bagi mungkin atau singkatnya Key Opinion Leader. Betul ya? Kalau nggak salah ya, itu kan kepanjangannya ya? Iya, oke. Influencer kan gitu, kok berubah ya namanya ya dulu kan influencer. Ya influencer aja. Influencer gitu ya. Nah, influencer.
Gimana cara milih influencer yang benar? What to see? Benar. Karena itu kan kita nggak bisa deny lah, kita nggak bisa pungkiri bahwa influencer tuh bagian dari sosial media, dunia sosial media banget, gitu kan. Dan kayak yang tadi Fanny bilang, membantu tuh penjualan, ya kan. Tapi juga sering denger, ih nggak bantu, gitu, kayak nggak ngefek, ya kan. So, gimana bisa pilih, kok bisa pilih yang benar sih, gitu. Itu dari yang pertama kan kita pasti review ya, dari semua influencer yang ada kita akan lihat mana sih yang influencer yang punya komunitas atau fans gitu loh. Jadi memang setiap postingan dia itu orang-orang tuh komennya memang, wah aku jadi tertarik nih mau beli karena dia pakai. Nah mungkin yang orang-orang seperti itu yang kita sasar. Jadi bukan cuman yang sekedar foto cantik terus ya udah gitu aja. Tapi kita lebih milih ke influencer yang memang jadi dia inspire orang-orang lah. Jadi orang itu lebih trust dia sekali lihat dia tuh pengen punya yang sama kayak dia. Pengen pakai baju yang sama, pengen pakai mungkin pengen makan itu juga nih enak banget gitu. Tapi cara kita bisa tahu itu gimana? Kayak kita harus berarti ngelihat postnya, ngebaca komen-komennya gitu. Iya, kita akan review dari situ. Mungkin sebelum pilih nggak langsung cap-cip-cup ya, kita harus review dulu nih, mungkin daily gimana postingannya, terus komen-komen orang seperti apa di dia, terus mungkin story-story dia daily seperti apa. Cuman kalau mau ngelihat bener-bener orang-orang atau audiensnya itu engage banget sama dia, oke banget, mungkin dari like sama komen-komennya sih. Biasa ketahuan tuh dari situ. So, tadi you just mention something yang very interesting, ngeliatin engagement ya. Jadi kita nggak ngelihat jumlah followernya aja gitu ya, berapa ya. Tapi kita juga harus bisa ngeliatin likes sama engagementnya gitu ya. Ya, kita bisa lihat likes-nya berapa, terus komennya berapa. Kalau memang banyak komennya dan bagus-bagus dan orang tuh memang suka gitu karena lihat dia pakai ini, pakai itu. Nah, itu tuh menarik tuh. Nah, terus oke, let's say kita udah bisa nih ya pilih. Oke, ini ada 3 influencer nih yang kayaknya kita mau target. What's next? Ini saya tanya karena juga saya sendiri juga nggak pernah gitu. So, what's next? Kayak kita kirimin message aja, ada etikanya kah? Atau kayak kita langsung kirimin barangnya kah? Atau gimana sih? Supaya, soalnya saya juga tahu nggak semua influencer mau nge-review, ya kan? Betul. Gitu. Nah, gimana untuk bisa maximize the chance untuk bisa di-review? Oke, sebenarnya buat di-review mungkin itu kalau misalkan si ragut karena ini snacks yang makanan ringan lah ya. Nah, untuk influencer ini mungkin kalau kita punya bisnis makanan, kita bisa ajuin ke influencer yang nggak terlalu besar nih, yang kecil-kecil tapi banyak. Kita tawarin dulu mungkin lewat DM ataupun WhatsApp. Bisa nggak nih Kak kalau kita barter value, jadi mereka nge-repost tapi kita kasih dia produk saja gitu. Tapi jadi memang kita coba usahain itu aja untuk pertama. Jadi kita memang barter, dia kasih jasanya, kita kasih makanannya. Nah, kemudian kalau untuk baju, biasanya kan lebih ke influencer yang mungkin yang cantik-cantik, terus yang udah oke lah ya. Nah, kita tuh pasti DM, WhatsApp, tapi mereka pasti rata-rata ada rate card tersendiri gitu. Jadi mungkin kita harus keluarin uang lebih buat endorse mereka gitu sih. Oke. Very interesting. Kayak kita sore ini in a short amount of time kita udah cover actually cukup banyak ya, dari sosial medianya itu sendiri, postingnya mestinya seperti apa. Ngomong-ngomong tentang posting, any advice on caption ya? Caption itu kan menurut saya caption itu penting juga nih gitu, bukan cuma fotonya saja gitu kan. Captionnya itu menurut saya penting karena di satu sisi harus bisa menjelaskan produknya atau value dari postnya itu, tapi juga in an interesting way gitu kan. Nah menurut Fanny, apa sih good caption itu
seperti apa? Good Berapa caption. panjang, berapa pendek, hashtag ada 50 kah gitu, gimana? Oke, menurutku sih mungkin di caption nggak harus panjang-panjang. Cuman mungkin kita bisa bikin yang lebih relate ke orang-orang. Misalkan nih, aku punya si Ragut, kita bikin Ragut bentuk cake. Nah, di caption-nya itu mungkin kita bisa taruh, pada bosen nggak sih kalau ulang tahun dikasih yang manis-manis terus? Nah, ini nih ada Ragut bentuk cake bla 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 gitu. Jadi kita juga offering sesuatu. Jadi pas orang baca, oh iya ya, kayaknya kita kalau ulang tahun ngasihnya yang manis-manis terus. Mungkin bisa nih. Nah, pada saat itu mereka akan lihat, terus mereka pelajarin lebih detail, mungkin di bawahnya yang tadi ada penjelasannya, ini isinya apa, terus pembedanya apa, kita tidak pakai pengawet, bla bla bla. Nah, mereka akan coba approach kita untuk beli gitu sih. Oke. Sebelum kita masuk ke Q&A, final question dari saya, hashtag. Apa pendapatmu tentang hashtag di sosial media? Penting. Oke. Karena itu bisa buat tracking ya. Mungkin kalau misalkan kita di Instagram kita lihat, misalkan nih kalau si Piyama, si VNF, kita akan bikin mungkin Piyama Jakarta atau jual Piyama Jakarta sejenis itu. Nanti itu akan narik orang-orang sih. Jadi kalau misalkan orang ngecek nih mau beli Piyama, mereka cek di hashtag akan ketarik tuh ke postingan kita. Jadi memang sebaiknya di setiap postingan itu kita akan taruh hashtagnya. Dan yang relate dengan produk kita itu. Kalau makanannya tentang makanan, kalau bajunya tentang baju gitu. Lebih baik taruhnya di postnya. Soalnya ini saya sering kali ya kalau melihat sosial media, itu beda-beda tuh. Ada yang taruhnya di postnya. Ada yang taruhnya di komen. Gitu. Ya kan? Fanny sendiri di mana taruhnya? Atau kayak nggak peduli gitu? So far sih aku taruhnya di caption ya. Jadi bagian paling bawah caption gitu akan ada banyak hashtagnya. Oke, bagian paling bawah caption ya. Oke. Ya. Soalnya apa ya itu di webinar yang kita jalanin kita benar kepengen coba nanyanya itu yang kayak mungkin yang lebih teknikal lah ya gitu, yang lebih praktikal gitu. Jadi lebih bisa applicable gitu. Kita coba ngelihat di chatnya ini ada beberapa pertanyaan ya gitu. Teman-teman yang mau menanyakan Kak Fanny silahkan juga boleh menulis di kolom chatnya. Kita akan coba bahas satu persatu. Di sini ada pertanyaan, interest dengan bisnis Ragutnya, melihat IG page-nya, kontennya menarik dan membuat ingin mencoba. Ya, saya juga merasa begitu tadi ya, sebelum kita mulai acara itu, saya juga bilang kayak gitu. So, pertanyaannya ada dua. Dalam bisnis makanan, lebih penting social media atau word of mouth? Dan yang kedua adalah, apakah pernah mendapatkan komplain dari konsumen dan bagaimana mengatasinya? So, mungkin yang pertama dulu, social media atau word of mouth? Sebenarnya dua-duanya penting ya. Cuman untuk kalau kita ngomong, untuk kita start awal nih, awal suatu bisnis, mungkin bisa dari word of mouth, dari teman-teman dulu nih. Tapi di samping itu kita juga harus udah sambil prepare nih sosial medianya. Tapi kalau untuk sambil jalan, tergantung kita objektifnya mau apa. Kalau memang untuk kita mau awareness dulu nih, mau biar orang-orang tahu produk kita itu ada dan menjangkau lebih banyak orang, kita harus lewat sosial media. Kalau word of mouth nanti itu akan dengan sendirinya dari Instagram, orang udah start beli, makannya enak. Nah, dia akan rekomen tuh ke orang-orang, ke teman-teman sekitarnya, ini enak loh nih, cobain, nanti akan beli. Nah, itu akan berjalan dengan sendirinya sih gitu. Cuman kalau untuk penting ya dua-duanya penting. Oke. So it seems tapi juga at the same time produknya itself penting ya gitu. Untuk bisa dapetin word of mouth kan itu biasanya recommendation kan gitu. Kalau produknya itself mungkin ya saya nggak tahu sih menurut Fanny gimana, tapi menurut saya kayaknya harus itu juga ya, dapetin feedback dari customer nggak? Misalnya enak nggak gitu, what do you think gitu. Iya nggak sih? Kayak gitu. So far ya kadang kita tanya sih, tapi kadang juga customer bisa feedback sendiri. Enak loh, ya thank you ya gitu sih. Kalau nah itu ini lanjutin ke nomor 2, pernah dapat komplain nggak dari customer? Atau ada yang kasih negative feedback langsung gitu nggak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau komplain sih
ya namanya bisnis dan kita kerjain sendiri ya, mungkin masak atau apa, ya mungkin sesekali ada 1-2 kali komplain dari customer. Cuman nanti kita akan pilah dulu sih, kalau misalkan aku akan pilah dulu, oh memang ini itu kesalahannya di mana. Kalau memang dari produknya, memang benar-benar produknya ada masalah, ya mungkin kita akan minta maaf ataupun kasih kompensasi sih ke customer. Jadi mereka tuh nggak merasa kecewa atau nggak hilang trust gitu sama kita. Jadi mungkin kita akan jelasin, terus kita akan kasih kompensasi gitu sih. Oke. Jangan yang dikomplain langsung bete, marah, kacangin gitu ya jangan ya, karena trust Post di dari konsumen itu Instagram gitu ya, kayak iya, karena blacklist. kepercayaan dari konsumen itu penting banget, Ya, gitu, ya, ya, harus ya. dijaga. Ya, bener-bener. Sekalian saya juga ngiklan nggak tahu malu dikit, makanya pakai Mimin bisa menjadi admin bagi usaha-usaha kamu. Oke, moving on. Yang kedua ini kita ada pertanyaan juga, mau nanya dong, ada hubungannya nggak dengan pertumbuhan sosial media kita dengan pertumbuhan bisnis kita? Very interesting. Ada hubungannya dengan Sosial media kita, jadi mungkin number of followers-nya naik dengan pertumbuhan bisnis kita, omsetnya juga naik, gitu. Oke. Ya memang itu berhubungan ya. Karena di saat dengan sosial media itu sebenarnya orang itu nggak hanya untuk orang tahu nih, aware kalau ada produk ini loh, dan itu cuman, akses kita untuk mengiklankan produk ini eksis, produk ini ada beragam apa-apa aja gitu. Dan dari situ, kalau makin banyak nih sosmed kita makin banyak followers-nya, makin banyak yang lihat, otomatis orang yang interest sama produk kita dan tahu produk kita itu semakin banyak. Nah, dari situ kalau orang udah tahu, tertarik, nah mereka akan coba, di situ sales kita pun akan naik. Oke. So, obviously kalau sales kita naik, by logic ya emang bisa karena customer-nya lebih banyak kan, customer lebih banyak kemungkinan juga datangnya dari Instagram atau dari social media gitu kali ya. Oke. Soalnya mungkin ini pernah interesting karena menurut saya orang bisa aja fokusnya itu on the wrong metric kadang-kadang gitu kan. Oh yang penting ngejar number of followers tapi omsetnya gitu-gitu aja gitu misalnya, itu kan salah juga ya gitu Ya, pasti ya. mungkin lebih ini nyambung juga ke yang tadi ya, kita jangan beli followers. Ya Oke. kalau followers Ya. naik ternyata itu Ya. fake, ya percuma gitu, salesnya juga nggak bakal naik gitu. Betul banget. Pertanyaan keduanya adalah apa yang penting untuk dilakukan di sosial media supaya bisnis kita bisa berkembang? 1-2 hal mungkin. Mungkin kalau untuk di sosial media, lebih ke jenis konten yang kita upload ya. Kontennya harus, menarik dan mungkin harus relevan sama konsumen-konsumen. Jadi memang kalau kita jual makanan, kita harus bikin gambar makanannya itu, wow menarik banget, orang tuh pengen. Kalau kita jualan baju, kita harus, bikinlah konten yang memang sekali orang slide gitu ngelihat pengen stop nih, dari modelnya bagus, model orangnya bagus, model bajunya bagus, gitu. Mungkin saya mau sedikit tanya lagi tentang yang bagian itu. Gimana saya bisa tahu kalau konten saya udah bagus atau enggak? Menurut Fanny. Oke, kalau memang kita pertama kali posting, kan kita nggak ada tolak ukurnya ya. Mungkin itu dari ya pendapat pribadi atau orang-orang sekitar yang kita mintakan pendapat, itu yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu kita akan posting kan 1, 2, 3 dengan model konten yang berbeda-beda. Di situ kita bisa pelajari yang mana sih yang orang likes-nya banyak, yang mana sih yang orang menarik gitu, yang bikin orang menarik. Nah, kalau misalkan kita udah dapat pola apa atau jenis konten apa yang disukai oleh konsumen, yang menarik lah buat mereka, nah kita bisa duplicate itu buat next-nya. Oke, interesting. Ini ada pertanyaan yang very interesting. Frekuensi menggunakan Instagram Ads itu dalam sebulan berapa hari ya? Dalam sebulan berapa hari? Sebenarnya ini kalau mungkin jawabnya pakai based on yang pernah aku lakuin aja ya. Nah, kalau yang dari aku lakuin sih minimal aku sebulan sekali dan itu aku jalanin cuman ya 2 sampai 3 hari. Jadi nggak lama-lama juga sih. Oke, 2 sampai 3 hari ya. Ya. Kenapa jangan lama-lama?
Karena pertama mungkin cost-nya tinggi ya kalau misalkan Sure. ya. Ya. Terus lebih baik aku misalkan ada budget sekian, aku bikin compact aja nih dalam 3 hari itu, jadi dia lebih reach banyak orang. Jadi nggak usah seminggu, tapi dikit-dikit itu kayaknya nggak usah. Jadi lebih masif aja di hari yang ada. Kemudian nanti kalau udah ads dalam 3 hari itu udah up tinggi, terus banyak nih yang nge-like, nge-follow, nah banyak orang nanya, nah baru itu di mungkin hari keempat, kelimanya kita udah bisa menuai lah dari hasil ads itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga yang berhubungan dengan ads. Budgetingnya itu bagaimana? Biasanya dari Fanny sendiri meng-set budgetnya bagaimana gitu? Men-set budget, mungkin kalau aku dari pribadi, aku udah set ya mungkin nggak besar-besar, cuman ada nominal tertentu yang udah dikuotain buat kita pasang ads. Ada rasio nggak kayak oke, budget segini, expectation-nya adalah bisa dapetin segini gitu. Jadi misalnya berapa, I don't know ya, misalnya kayak 10%, 20% gitu, apa dari omset gitu yang didapatkan. Biasa sih kalau misalkan target tertentu itu memang aku nggak pasang sih pas di awalnya. Cuman dari yang biasa berjalan, misalkan kalau yang baru-baru ini aku pasang Ragut, mungkin bisa dapat dari ads-nya ibaratnya berapa kali ya dari hasilnya? Mungkin bisa 5 kali ya, minimal 5 kali. Oke. Kalau untuk value-nya ya, value-nya. Iya. Wow, oke. So itu I think very helpful sekali karena supaya kita bisa karena kita juga bingung kan, ini 1,5 kali, 2 kali worth it nggak sih gitu kan, gitu. Tapi 5 kali, oh wow, oke. So thank you, itu I think that's very helpful. Cuman mungkin ya nggak semua orang ya. Jadi itu memang by pengalaman. Cuman kalau memang kita harus coba sih. Coba iklanin, terus kita akan review dulu nih. Kalau mungkin aku kan mungkin udah ads berkali-kali dan aku udah tahu nih harus tembak ke konsumen yang mana, terus harus konten apa yang dinaikin gitu. Iya. Oke. Ini ada interesting question ya, one of the last question. Fanny, kalau promosi lewat WhatsApp Story, menurut Fanny membantu atau enggak? Lalu pertanyaan keduanya adalah lebih bagus promosi lewat ads atau endorse? Ads atau endorse. Kalau di WhatsApp Story itu sih membantu ya. Karena memang kalau memang apalagi kalau produk yang kita jual itu banyak kita pasarin ordernya itu lewat WhatsApp, otomatis mereka udah nge-save nih kontak kita. Jadi kalau misalnya kita up di WhatsApp Story kita, mereka otomatis akan lihat mungkin ya sekali, 2 kali ya kayak Instagram Story lah. Jadi lebih nge-remind mereka terus. Atau mungkin kalau kita lagi ada promo, kita up di situ atau ada menu baru. Nah, itu bisa membantu banget untuk penjualan. Kemudian yang kedua adalah lebih bagus promosi lewat ads atau endorse. Dua-duanya bagus ya. Mungkin kalau untuk tahap awal, kita untuk awareness, kalau misalkan kita baru start nih, kita mau lebih banyak orang tahu produk kita lewat ads dulu sih. Jadi itu lebih masif ke banyak orang random. Kemudian, tapi kalau kita endorse, kita mencakup ya orang-orang atau followers dari si influencer itu aja gitu. Memang kalau memang kita dapet nih influencer yang cocok, terus followersnya memang banyak dan memang oke banget ngelihat dia gitu, nah itu bagus gitu. Tapi bedanya mungkin endorse ya itu mencakup followers dari si influencer. Sedangkan kalau kita ads itu lebih masif, bisa di mana-mana aja ngelihat iklan kita gitu sih. Tapi kalau yang aku membantu mungkin kalau saranin kalau awal untuk yang baru start untuk awareness, kita lebih mainin ads dulu sih. Oke, main ads ya. Oke. Final question, Fanny, dari saya. Tadi kan saya sempat mention, Fanny ada kalau yang Ragut ya, jual di GoFood, Grab gitu kan. Tapi juga jual di WhatsApp. Kenapa? Betul. Kenapa masih jualan? Kenapa masih terima ordernya lewat WhatsApp? VNF juga nggak? Juga sama. Jadi kan, misalkan kalau yang Ragut dulu ya, memang orang sekarang udah lebih praktis ya buka GoFood, GrabFood. Tapi kalau misalkan untuk konsumen yang
ngelihat kita itu lewat Instagram, pasti otomatis tuh mereka mau yang praktis aja, langsung nge-DM atau WhatsApp, hanya minta dong price list-nya dari situ. Jadi pada saat kita ini, kita juga ngeresponnya harus cepat dan kita terima orderan lewat situ. Nggak yang kita bilang, oke Kak, belinya lewat GoFood ya, nanti kan orang udah keburu males gitu loh. Padahal dia udah pengen transaksi saat itu juga, jadi kita pasti terima juga lewat WhatsApp, nggak harus lewat GoFood atau GrabFood aja gitu. Kalau VNF? Kalau VNF kita sama. Jadi kalau VNF tuh sebenarnya jualnya lewat Instagram dan kita ada masukin ke Shopee juga. Tapi kalau sama treatmentnya, kalau memang konsumen udah tertarik dan tanya-tanya dan mau beli lewat WhatsApp ataupun DM kita, ya udah kita terima lewat situ. Jadi kita nggak meng-close aksesnya lewat Shopee aja gitu, tapi memang dari segala arah kalau misalnya konsumen mau, oke kita ladenin. Iya. Oke. Thank you so much, Fanny. Well, ya ini again ya sedikit iklan sebelum penutup, makanya kenapa pakai Mimin ya, pakai WhatsApp. Soalnya ya itu ya, kita jadi bisa cek ongkirnya, bisa ada online payment-nya dan lain-lainnya lah gitu. Tapi basically yang mungkin saya mau find interesting adalah menurut Fanny orang-orang belanja lewat WhatsApp itu masih ada dan sangat banyak juga ya, masih ya. Masih gitu. Sangat banyak. Oke. Well, Fanny, thank you banget for your time. Thank you banget udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, pertanyaan teman-teman juga yang hadir ada di sini. Saya senang sekali dan saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bayu. Oke, thank you Joseph, thank you Fanny. I think we had a good discussion. Kita belajar hal-hal baru dan menurutku juga banyak yang menarik yang kita pelajarin hari ini, bahwa bukan cuma bikin konten doang yang penting, tapi bagaimana mempromosikan kontennya. Tadi sebenarnya salah satu yang menurut gua perlu diingat banget adalah how do you actually put your USP, apa yang mau dijual itu di setiap postingan. Kayak tadi kan ngomongin kalau ngomongin apa bahasanya makanan halal, ya harus selalu diingetin bahwa makanan ini halal gitu. Kalau enggak orang bisa lupa. Jadi bukan cuma konten yang menarik, tapi apa yang kita pengen jual itu tetap harus ada, tetap harus kita sebutkan di dalam postingan kita, dan itu harus disebutkan secara konsisten supaya orang ingat gitu kan. Terus juga pemasangan ads pakai KOL, KOL itu nggak ada di guideline question kita loh, padahal itu bola liar itu. Tapi I think we had a good discussion. Terus juga tadi sempat juga ada yang nanya soal WhatsApp story gitu kan. Banyak banget belajar hari ini. Hopefully semua enjoy dengan sessionnya. Kalau pengen tanya-tanya lagi terkait dengan Mimin, terkait dengan Ragut, terkait dengan VNF, itu bisa langsung lihat di Instagram kita masing-masing. Kalau Mimin ada di mymimin.io, Ragut ada di ragut.id, dan kalau untuk VNF Sleepwear ada di vnf.sleepwear gitu di Instagramnya. Jadi bisa dijapri, bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, atau bahkan mungkin kalau misalnya tapi ini jualan ya, aku pengen nanya ke Fanny-nya langsung nih, sama aja Instagramnya yang megang pasti dia juga gitu kan. Jadi kalau mau silakan ditanyakan. So thank you semuanya untuk kehadirannya malam ini. 2 minggu lagi kita akan masuk lagi ke Mimin Talk yang ketiga dengan topik yang hopefully akan sama menariknya dengan hari ini, dan di mana kita bisa belajar bareng-bareng lebih banyak lagi. So, like I said, semua yang stay up until the end, kita akan siapkan sesuatu. All you need to do adalah download aplikasi Miminnya, install, register, gitu ya. Nanti apa yang akan kita berikan adalah kita akan berikan kredit sebesar 25.000 kepada setiap user yang sudah melakukan download, install, dan juga register gitu ya. Nanti kita akan tracking, terus kita akan kirimkan ke akun teman-teman gitu. So yang belum cobain Mimin, silakan dicoba, silakan play around dulu aplikasinya, dan saya yakin itu akan berguna buat teman-teman yang melakukan usaha. Dan yang udah pasti kalau besok pagi nggak tahu mau sarapan apa, kalian bisa order Ragut, bisa di GoFood-nya juga, bisa di GrabFood-nya juga, atau ya gua sounded very wrong kalau yang mau tidur nyenyak atau tidur lucu gitu. But you get my point. Silahkan dilihat juga kita Fanny punya VNF Sleepwear. Oke.
Segitu aja teman-teman. Thank you buat acaranya malam ini. Thank you untuk semua partisipasinya. So hopefully kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya ya. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Bye.